Halo semua, perkenalkan saya Nila Nagi Agatasari, NIM 2412021225. Di sini saya ingin mengajak kalian untuk berdiskusi mengenai topik media sosial dan penggunaan bahasa Indonesia. Nah, teman-teman, media sosial merupakan platform komunikasi global yang masif, memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap bahasa kita. Bahasa digunakan sebagai alat komunikasi. Menggunakan bahasa yang baik dan benar merupakan hal yang paling penting untuk dipelajari, dan tujuan penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar adalah untuk mendorong masyarakat lebih giat belajar dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di satu sisi, media sosial menawarkan potensi luar biasa untuk melestarikan dan memperkaya bahasa Indonesia. Tetapi di sisi yang lain, ia juga bisa menjadi ladang subur bagi munculnya berbagai variasi bahasa gaul dan percampuran bahasa asing yang cenderung menyederhanakan dan bahkan merusak bahasa itu sendiri. Hal ini dapat mengancam kemurnian bahasa Indonesia, terutama di kalangan para remaja yang cenderung mengikuti tren bahasa kekinian. Nah, menurut penelitian APJI dan Pusat Riset Komunikasi Universitas Indonesia, mayoritas pengguna internet di Indonesia berusia antara 18 hingga 25 tahun. Jumlah pengguna usia muda ini hampir separuh atau 49% dari total jumlah pengguna internet di Indonesia. Oleh karena itu, remaja di Indonesia merasakan dampak yang besar dari media sosial ini. Nah, berikut adalah beberapa aspek di mana media sosial berperan dalam kedua fungsi tersebut. Yang pertama, media sosial sebagai alat pelestarian bahasa Indonesia. 1. Media pertukaran budaya. Melalui media sosial, kita dapat berinteraksi dengan penutur bahasa Indonesia dari berbagai daerah dan berbagai latar belakang. Hal ini memperkaya kosakata kita dan pemahaman kita mengenai keragaman budaya Indonesia. Nah, contoh-contohnya itu sebagai berikut. Yang kedua, sarana pendidikan non-formal. Banyak individu dan komunitas memanfaatkan media sosial untuk berbagi pengetahuan tentang bahasa Indonesia, seperti tata bahasa, ejaan, dan penggunaan kata yang tepat. Ini menjadi sarana pendidikan non-formal yang efektif. Contoh-contohnya itu seperti ini. Kemudian, yang terakhir, gerakan literasi digital. Berbagai kampanye literasi digital yang digalakkan di media sosial mendorong masyarakat untuk lebih peduli dan lebih peduli terhadap penggunaan bahasa yang baik dan benar. Contoh-contohnya seperti berikut. Nah, lalu fungsi yang kedua itu media sosial sebagai alat erosi bahasa Indonesia. Yang pertama, penyebaran bahasa gaul dan singkatan. Munculnya bahasa gaul yang terus berkembang dan menyebar dengan cepat di media sosial dapat menggeser penggunaan bahasa baku. Jika hal ini tidak diimbangi dengan pemahaman yang baik tentang bahasa baku, maka hal ini dapat menyebabkan kemunduran kualitas bahasa Indonesia. Contohnya, contoh-contoh katanya itu seperti ini. Nah, kemudian kata-kata ini seringkali digunakan untuk menggantikan kata-kata baku dan dapat mengecualikan pemahaman bagi mengecualikan atau menyulitkan pemahaman bagi orang-orang yang tidak mengikuti perkembangan bahasa gaul. Lalu ada pengaruh bahasa asing. Serbuan bahasa asing, terutama bahasa Inggris, melalui media sosial dapat menyebabkan kemerosotan penggunaan bahasa Indonesia, terutama di kalangan para generasi muda. Contohnya itu seperti ini. Kemudian, penggunaan bahasa campuran. Banyak pengguna media sosial yang mencampurkan bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Fenomena ini menciptakan gaya bahasa yang lebih informal dan seringkali menyimpang dari struktur bahasa Indonesia yang baku. Contohnya itu sebagai berikut. Nah, peran media sosial dalam pelestarian atau erosi bahasa Indonesia sangat tergantung pada pemahaman kita saat memanfaatkannya. Jika digunakan dengan bijak, media sosial dapat menjadi alat yang ampuh untuk memperkaya dan melestarikan bahasa Indonesia. Namun, jika tidak diimbangi dengan kesadaran dan pentingnya menjaga kualitas bahasa, media sosial justru dapat menjadi ancaman bagi kelestarian bahasa Indonesia. Nah, beberapa solusi yang bisa kita lakukan untuk melestarikan bahasa Indonesia yaitu pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menggunakan bahasa. Yang kedua, kita bisa membuat figur publik dapat memberikan contoh penggunaan bahasa yang baik. Figur publik seperti yang kita tahu memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap masyarakat, terutama generasi muda. Oleh
karena itu, cara mereka berkomunikasi dapat menjadi contoh yang baik untuk untuk para pengikutnya. Nah, namun perlu adanya kerjasama antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan media, dan juga dari masyarakat sendiri untuk bersama-sama menjaga kelestarian bahasa Indonesia dengan memanfaatkan teknologi secara bijak. Kita dapat menciptakan ruang digital yang positif dan kondusif bagi perkembangan bahasa Indonesia. Ingat, bahasa adalah identitas kita sebagai bangsa. Mari kita jaga dan lestarikan. Nah, sekian dari saya memohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri dengan terima kasih.